Kalau kagak songong, mulutnya ngangak ketawa mulu. Kepalanya kotak coba, dia ketawa. Singkat cerita menurut Sohibul Hikayat, akhirnya si Ma'ruf ngejelasin sampai si Dato. Walaupun ayah anda dan ibundanya ngumpet nahan-nahan boker saking takutnya, akhirnya dijelasin sama si Ma'ruf. Alhamdulillah akhirnya Dato datang juga, bisa bikin ayah kagak dianggap setri sama ayah anda dan bunda. Asal Dato tahu aja, saya udah didesak-desak sama ayah anda dan bunda lantaran dia pengen banget ayah kawin banyak calon di bawahnya, tapi saya selalu nolak lantaran saya pengen bener kawin sama bidadari. Asal Dato tahu aja, bisa kagak cariin saya bidadari? Menurut Sohibul Hikayat, ya beginilah jawaban si Dato. Oh, ternyata cucu mau kawin sama bidadari. Gampang bener. Sebut, mau berapa? Satu, selusin, sekilo, 2 kilo, 1 ton. Tinggal sebut cucuku. Bakal Dato bawa. Menurut Sohibul Hikayat, akhirnya si Ma'ruf jelasin lagi. Si Dato, nggak usah bercanda gitu. Asal Dato tahu aja, nggak perlu banyak-banyak. Saya ini orangnya setia. Satu adik kadang kagak habis. Saya bagi-bagi sama tetangga. Maaf Dato, asal Dato tahu aja, cukup 1. Ya, kalau sekilo, 2 kilo itu kan bidadari. Tapi kan teri, masih ayah kalau ikan teri, kan nggak mungkin. Asal Dato tahu aja, 1. Menurut Sohibul Hikayat, akhirnya si Dato, raja jin dari kerajaan Tamtam Jadul, sepakatin, gampang katanya, baru 1 bidadari. Menurut Sohibul Hikayat, kita tinggalin dulu obrolan antara si Ma'ruf, ayah anda, ibunda, dan Dato Aprigul Gaus. Singkat cerita, langsung aja masuk pada bagaimana si Aprigul Gaus nyulik bidadari di sebuah kerajaan bidadari yang indah bukan main. Di depan ada telaga, tengok kanan pohon kelapa, tengok kiri pohon kurma. Kagak nyambung tuh gimana, tapi yaitu kerajaan bidadari. Kanan kiri dilihat warna merah, warna kuning. Di depan banyak pelangi. Sambil minum-minum, Aprigul Gaus perhatiin ada 1 orang bidadari lagi mandi. Coba bayangin, bidadari mandi, air dari atas telaga tembus kelihatan dari badannya bidadari. Saking putihnya, matanya tajam bener. Kalau di center, tembus kayak batu bata. Belum lagi kalau bidadari kecil yang keluar air susu. Pada mau nakahin kagak? Sesi ogah, tetap aja kencingnya kencing, kan gitu. Akhirnya, nih kalau tuh bidadari mobil yang keluar apel malam hijau gede bener.
Akhirnya menurut Sohibul Hikayah, Afrikul Gaus yang nindik-nindik dari belakang mencoba culik bidadari. Oh, ntar ketawa. Dia bidadari lagi mandi. Biar kate gue tekan-tekan dikit, tapi ini bakal si mati. Gue culik dah, langsung gue bawa kemari biar bisa langsung kawin. Menurut Sohibul Hikayah, akhirnya Afrikul Gaus datang mindik-mindik sampai ke belakang si bidadari. Bidadari ini punya namanya Hayatul Nufus. Dia mindik-mindik, jalan pelan-pelan. Ternyata itu bidadari saking asiknya main sama sabun. Bidadari yang main sama sabun, bukan bidadara. Kalau bidadara hanya sabun dan Tuhan yang tahu dia ngapain. Akhirnya datang di depan, akhirnya ditomprok tuh bidadari. Jangan dinikmati atau dirasain bagaimana tuh bidadari nomprok, bagaimana si Afrikul Gaus nomprok bidadari. Nikmatnya dikit, gurihnya yang banyak. Akhirnya singkat cerita, menurut Sohibul Hikayah, kita tinggalin dulu kasus penculikan antara si Afrikul Gaus sama bidadari. Dibawa lah tuh si bidadari. Singkat cerita, menurut Sohibul Hikayah, tuh bidadari dibawa ke kamarnya Makruf. Makruf lagi galau-galau, pasang PM di BBM, galau nih, agak alay. Dia sambil duduk kongkok garuk-garuk, apa aja digaruk. Akhirnya datang si Afrikul Gaus sama bidadari dari balik lemari. Jatuh ke lemari. Akhirnya dilihat sama Makruf, seekor bidadari, cantik bukan main. Yang tadi udah kita bayangin, badannya, ya kan, matanya, sampai mobil keluar apel malam. Coba kalau kalian mobil keluar apa? Hah? Di nyawa. Waduh. Akhirnya jatuh cinta itu Makruf pandangan pertama. Kau bidadari jatuh dari surga. Kayak Cowboy Junior. Akhirnya singkat cerita, menurut Sohibul Hikayah, dipatah si Hayatul Nufus sama Makruf. Seneng bener dia. Dia lihat cantik bener tuh bidadari. Sang bidadari juga akhirnya karena kerajaan bidadari kagak pernah ada lelaki, dia nyimpan perasaan, diam-diam dalam hati dia senang sama si Makruf. Dalam hatinya dia bilang, ini laki agak jelek-jelek amat. Kalau dilihat-lihat dia pernah nonton sinetron, mukanya kayak bintang film GGS, gantung-gantung sering garuk, mirip banget sama Alien tuh Sarap. Akhirnya ya udah dah, biar rela, nggak apa-apa diculik sama Afrikul Gaus. Begitu menurut Sohibul Hikayah. Dia bersamir tung dipakatikung, tung dipakatikung, tung dipakatikung. Jauhlah jauh, oh Dinda datang ke benua negeri yang Dinda tidak tahu. Kalau abang Makruf emang seneng, ayo dah cobain dulu. Coba itu bidadari kita dicobain, setut. Akhirnya singkat cerita, menurut Sohibul Hikayah, Makruf kagak mau kalah. Dia juga bikin syair mendadak dari bujang. Tung dipakatikung, tung dipakatikung, calala
tuh dipakai itu shalalala. Jauh jauh, oh Dinda datang, buah pepaya matangnya di hutan. Kalau Dinda udah seneng, ayolah kita perang jabatan. Ngerti kagak perang jabatan? Ntar aja ya. Kalau udah ada yang halalin, baru boleh perang jabatan. Menurut Sohibul Hikayat, singkat cerita, udah sama-sama ngebuka, April Gaus datang. Malam, hayat tuh, bos. Jangan sembarangan main perang jabatan aja. Kapan lu belum kawin, kapan lu belum nikah, belum halal, kagak boleh. Paham? Hah? Paham? Biar kate, gue baca, gue paham, gue bekas penghulu di kerja dulu. Lu mesti kawin, jangan kayak cabe-cabean zaman sekarang, cuma dikasih permen gojek bisa diapa-apain. Coba itu. Sama. Menurut Sohibul Hikayat, akhirnya si Aprikul Gaus yang ternyata bekas penghulu di kerajaan Tantam jadulnya nikahin tuh ayah dulu khusus sama si Ma'ruf SKP. Memang kagak boleh kalau kawin di luar nikah dulu di luar kita kawin. Begitu akhirnya dipestain pernikahan Ma'ruf SKP sama Hayatul Nufus 7 hari 7 malam. Malam pertama undang saya untuk Sohibul Hikayat. Malam kedua undang saya untuk Sohibul Hikayat. Malam ketiga masih ketagihan, undang saya untuk Sohibul Hikayat. Malam keempat masih keranjingan lihat saya, akhirnya undang saya untuk Sohibul Hikayat. 5, ke-6, ke-7 pada bosan, muntah-muntah di rumah lantaran Sohibul Hikayat saya banyak candu. Sekian cerita dari Sohibul Hikayat, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.